Senam Radio Nasional Siswa, Sekolah Menengah edisi kedua, Era Memanggil. Bersiap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surga ini memang nyaman ya? Ganti baju untuk Yang Mulia. Gerakan meregangkan. Ada apa ini? Yang Mulia Dewa, tidak baik. Yang Mulia Dewa, muridmu itu lagi senam di bawah. Apa? Aku sudah bilang padanya sebelumnya. Jangan lakukan senam bodoh itu lagi. Cepat hentikan. Masuk lembut, tenggorokan terasa segar. Gerakan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Mulia, hati-hati. Surgaku. Dasar murid durhaka. Gerakan bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Mulia, muridmu itu melubangi langit. Sialan. Gunung Naga tidur tempat Bu Fen tinggal. Ternyata terhubung ke dunia dewa. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Kalau tidak, dunia dewa akan hancur karenanya. Saya percaya. Aku harus turun ke dunia manusia. Dewi Perang, kamu sudah di ujung tanduk. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Kesimpulan wilayah Dacia akan menjadi budakku. Barbar biadab, Liu Zikyu lebih baik mati daripada membiarkan kalian mengganggu Dacia. Kalau begitu matilah. Siapa? Dewi Perang, kamu tidak bisa lari. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan banyak bicara, bunuh dia. Lalu bunuh semua dewa Dacia. Buat rakyat Dacia menjadi budak selamanya. Eris. Adik. Penjahat. Berani menyakiti adikku? Mati kau. Ya Diana, tidak. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkin orang sakti dari gunung ini. Guru menyuruhku melakukan senam radio setiap hari. Entah untuk apa. Tugas selesai, pulang. Parenti. Boka, kau menyakiti Putri Susi. Masih mau kabur? Lain kali syuting, bisakah memberitahu dulu? Bikin kaget. Pendeta kecil, jangan lancang. Begitu tombak para dewa di tanganku keluar. Itu saat kematianmu. Matilah. Bahaya, begitu tombak pembunuh dewa keluar, jiwa dan raga akan musnah. Orang sakti ini selesai. Dia menahan tombak para dewa dengan satu tangan. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Aku adalah pendeta generasi ke-18 dari Gunung Wolong. Lin Bu Fen. Yang bisa selamat dari tombak dewa pembunuh. Hanya dewa di atas tingkat dewa. Ini adalah Gunung Wolong. Konon di Gunung Wolong, tinggal seorang dewa dengan kekuatan tak terbatas. Apakah dia? Pendeta? Pendeta biasa bisa menahan tombak dewaku? Tidak mungkin. Apa? Benda ini disebut tombak dewa? Benda jelek begini, namanya keren banget. Lebih berat tongkat pemukul anjing di kuilku. Lain kali habisin lebih banyak uang buat properti yang bagus. Bahaya. Tombak dewa sekali keluar harus membunuh dewa, atau tidak akan berhenti.
Apa-apaan ini? Katanya berat? Kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Ini tidak berat. Di Dacia, ada petarung di atas tingkat dewa? Jangan-jangan kamu cuma kertas? Hormat pada dewa. Dewa membunuh dewa asing. Melindungi kedamaian Dacia, kami sangat berterima kasih. Apa yang kamu bicarakan? Dia sudah pingsan, cepat cari solusi. Ambulans. Apakah dewa menyuruhku membuang mayat Yoshi? Halo 120. Ada orang di sini yang... Aktor itu mana? Jangan pura-pura jatuh. Untung aku punya pil ajaib. Kamu hidup mati ada takdirnya. Aku di mana? Suara ini kenapa begini? Jangan-jangan salah obat? Orang sakti. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Bagaimana aku harus membalasmu? Nona, tolong jaga sopan santun. Besar sekali, lembut, aneh rasanya. Jika tunanganku adalah dia. Bajingan, Kakak berpayudara besar, aku menyelamatkanmu, malah dimaki. masih dilihat? Liu Zikyu bersujud berterima kasih pada dewa penyelamat. Cuma mandi air hangat, tidak perlu, cepat bangun. Aku terluka tombak dewa, seharusnya pasti mati. Orang sakti ini, sihir apa yang digunakan? Membuatku bangkit dari kematian. Aku berterima kasih atas bantuanmu. Ini adalah pusaka keluarga Wu Shen Liu. Kehormatan tertinggi. Jika ada kebutuhan apapun di masa depan, tempat saya bisa membantu. Silakan beritahu kapan saja. Saya pamit. Wah, si kakak berpayudara besar ini cukup dermawan juga ya. Siapa yang menyuruhnya memiliki kekuatan dewa immortal tapi tidak menyadarinya? Malah mengira dirinya orang biasa. Makhluk suci Xuanwu yang agung, malah dianggap binatang olehnya. Sungguh memalukan bagi kalangan makhluk suci. Siapa yang bukan makhluk suci? Aku juga Phoenix berdarah, tahu. Tapi di sini dianggap ayam peliharaan. Sebelum meninggal, Shifu menitipkan kuil tua ini padaku. Dan menyuruhku menjaganya dengan baik. Selain unggas dan binatang, di gunung ini tidak ada apa-apa. Sangat membosankan. Kapan aku bisa pergi dari sini? Bu Fan, Shifu, kamu boleh turun gunung sekarang. Shifu. Dasar binatang kecil. Berani-beraninya menipuku. Bu Fan, aku benar-benar Shifu. Masih berani bohong? Akan kucabuti bulumu sampai habis. Tunggu, dasar anak kurang ajar. Coba lihat di bawah tempat tidurmu. Ada surat yang kutinggalkan untukmu. Baik, jika nanti tidak ada, akan kukirimkanmu menemui Shifuku. Benar-benar ada surat nikah. Aku penasaran, seperti apa calon istriku nanti. Dasar anak kurang ajar. Mau sexual manipulation? Enggak. Bawa surat nikah ini turun gunung dan lamar keluarga Liu. Kali ini turun gunung. Jika berhasil. Barulah kamu benar-benar boleh turun gunung. Murid berterima kasih atas bimbingan Shifu. Menjaga kamar kosong selama 20 tahun. Akhirnya aku bisa turun gunung.
Orajunya Iblis. Tepat seperti prediksinya, 3 dunia pasti akan mengalami kekacauan besar. Sepertinya, perjodohan dengan keluarga Liu dulu adalah satu-satunya solusi. Bu Fen, keselamatan makhluk 3 dunia ada di tanganmu. Wah, villa dan taman yang megah. Tampaknya calon istriku. Berasal dari keluarga terpandang. Pantas dokter bilang lambungku tidak baik. Ini suruhku makan nasi basi dengan gaya. Ada perlu apa? Aku datang untuk melamar. Nelamar, sudah ambil nomor? Lamar harus ambil nomor? Ini ngurus administrasi apa? Mereka semua datang untuk melamar. Apa katamu? Aku siap. Mereka juga punya. Kami semua punya. Apa? Nona muda kalian bagi-bagi surat nikah seperti kartu nama? Nona muda kami sedang dalam usia yang tepat untuk menikah. Anak muda berbakat itu wajar. Kamu masih mau lamaran atau enggak? Antri di belakang sana. Leluhur keluarga Liu, sang Dewi Perang, hilang sudah 50 tahun. Kini semua bilang Dewi Perang sudah tiada, keluarga Liu merosot. Pemilihan masuk kuil Bahuang, sekali 100 tahun, sebentar lagi dimulai. Asal keluarga Liu bisa ikut pemilihan masuk kuil, keluarga Liu pasti bangkit kembali. Tapi sayang, kita nggak punya giwar Dewi leluhur. Buat masuk gerbang kuil Bahuang aja nggak kualifi. Iya, makanya aku kirim surat lamaran ke keluarga dewa-dewa. Buat lamaran. Tujuannya cari suami yang baik buat King Cheng. Pakai tanda tangan para dewa. Ikut pemilihan masuk kuil Bahuang. Ayah ibu, lihat wajah King Cheng. Semua pangeran keluarga kota. Sekarang lagi antri di depan rumah kita. Panas banget, akhirnya giliran gue. Hei! Kok sembarangan orang bisa masuk keluarga Liu? Usir pengemis bau ini. Gue bukan pengemis, gue mau lamar. Surat lamaran juga gue bawa. Beneran surat lamaran. Jadi kamu keturunan keluarga dewa? Atau penerus para dewa? Dewa apaan? Gue, pendeta generasi ke-18 dari Gunung Wolong. Lin Bufen. Dasar pendeta Tai, lihat muka sendiri dong. Kamu kualifi lamar gue. Lamaran ini. Enggak kakaza. Dasar nenek lu. Panas-panas gue antri lama-lama, surat lamaran dibuang aja. Lagian bercanda? Loh, pendeta Tai berani marah. Gue. Maksud gue, Nona Liu bener buangnya. Soalnya Nona Liu. Ngerasa nggak cocok, ya udah, gue pamit, nggak ganggu. Mending balik gunung, jaga kuil tua. Daripada nyawa melayang. Pergi. Mau kemana? King Cheng, kan lu bilang mau sama gue selamanya? Mana nyangka sama si Loser. Cenengken. Kenapa? Bukan si pendeta Tai ini. Gue Zhao Xingchen, bertahun-tahun perang di luar. Sekarang udah jadi Grandmaster, tinggal selangkah lagi. Jadi dewa. Keluarga Zhao, juga keluarga dewa. Masa gue nggak qualify buat lu? Xingchen. Aku tahu, dia yang memaksamu kan? Apa? King Cheng, tenang, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku memaksanya apa? Aku sudah memutuskan dengannya. Nemi Tasken. Ternyata benar kau yang memaksa King Cheng. Bocah, bersiaplah mati. Kau serius? Tak kusangka Xingchen begitu peduli padaku. Mendingan sekalian selesaikan masalah ini. Xingchen, semua ini karena si pendeta brengsek ini memaksaku. Kau benar-benar teh hijau tua yang sudah 82 tahun. Jadi benar kau yang memaksa King Cheng. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Ini benar-benar membuka mataku. Pokoknya mau memukulku, ya? Tunggu. Apa? Ada pesan terakhir? Kalian berdua, satu cantik menawan King Cheng. Satu lagi tampan dan gagah. Ngapain repot-repot sama aku? Bagus, kau tahu diri juga. Aku kasih kau kesempatan ini. Sujud minta maaf, atau mati. Aku sujud ke kau?
Kau serang diam-diam. Xing Chen, kau tidak apa-apa? King Cheng, tenang, aku baik-baik saja. Aku masih bisa memberimu kebahagiaan. Tapi, aku harus bunuh si pendeta brengsek ini dulu. Lupa masih ada orang lain. Aku tidak ikut campur. Aku peringatkan, jangan coba-coba menipuku. Ini tidak mungkin. Young Master Zhao adalah Grandmaster. Kau bisa melukainya? Level apa kau sebenarnya? Kau Grandmaster tapi pura-pura orang biasa. Kau tidak punya malu? Grandmaster apa? Aku cuma pendeta biasa. Kalian tidak mungkin bersekongkol melawanku, kan? Aku memang dari gunung, tapi tidak bodoh. Aku juga punya aplikasi anti penipuan. Hah, pendeta biasa macam kau bisa melukaiku? Bermain kucing-kucingan ya? Awalnya cuma mau memberimu pelajaran. Tapi sekarang, kau harus tahu kekuatanku. Kau gila? Mengejarku seperti anjing gila. Kau sebut aku anjing? Di Hai Cheng, belum ada yang berani menghina yang master. Hari ini, kau tidak akan keluar dari sini dengan selamat. Buka lebar matamu dan lihat baik-baik, inilah kartu asku. Ini adalah senjata suci keluarga Zhao, pedang pembunuh dewa. Ini adalah tiruannya. Meski kekuatannya hanya 1% dari aslinya, tapi di bawah tingkat dewa. Tidak ada yang bisa menahannya. Kau bisa membuatku mengeluarkan senjata pembunuh ini. Kau sudah cukup bangga. Gunting kuku juga bisa membunuh dewa? Taois busuk, begitu pedang pembunuh dewa keluar, dewa dan iblis akan musnah. Bahkan tiruannya bisa membunuh semua master, kau selesai. Apa yang kalian katakan terlalu berlebihan. Kalau tidak percaya, coba saja. Super Transformasi. Kau ini pesulap ya? Dia selesai. Ini tidak mungkin. Pedang pembunuh dewa hancur. Kau. Apakah kau lebih kuat dari dewa? Tidak ini. Giok dewa perang. Mungkin leluhur masih hidup. Giok dewa perang. Aku kira aku mati, untung tidak. Untung tidak pecah. Sudah kuduga, guntingkumu yang jelek tidak bisa membunuh orang. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa punya giok dewa perang? Pantasan, hanya giok dewa perang yang bisa menahan serangan dewa tadi. Giok ini, dari mana kau dapatkan? Tidak perlu tanya, pasti dia curi sendiri. Mana mungkin curi? Ini diberikan oleh seorang wanita bernama Liu Ziqiu. Kau bilang leluhur memberimu giok ini? Bagaimana mungkin? Tentu tidak mungkin. Dewi Perang tidak mungkin memberikan giok dewa perang kepada seorang anak muda yang tidak punya kekuatan dan latar belakang. Pasti dia curi. Berkali-kali, kau berani mencuri benda pusaka dewa? Kau mencari mati. Pantasan kau berani melamar ke keluarga Liu, ternyata mengandalkan giok dewa perang. Tapi ku beritahu, aku lebih baik menikah dengan anjing daripada dengan sampah sepertimu. Kembalikan giok keluarga kami. Ini benar-benar diberikan oleh Liu Ziqiu. Kalau tidak percaya, tanya secepatnya. Masih berani membantah? Dewi Perang sudah hilang 50 tahun. Benar. Mau kami tanya di mana? Malah kau pencuri ini. Berani mencemarkan benda suci dewa. Tangkap dia. Berhenti. Valkyrie. Leluhur. Kakak berpayudara besar. Hormat kepada Valkyrie, hormat kepada leluhur. Kakak berpayudara besar dan tepat waktu. Kenapa hari ini memakai baju? Rasanya jadi lebih kecil ya? Rasanya jadi lebih kecil ya? Kenapa dewa ini ada di sini? Apa aku ada kesalahan padanya sampai dia ingin membunuh seluruh keluargaku? Tunggu sebentar, kalian bilang dia adalah leluhur kalian? Tapi dia terlihat lebih muda dari putrimu. Tapi dia terlihat lebih muda dari putrimu. Jangan banyak bicara. Sekarang Valkyrie sudah kembali, kebohonganmu terbongkar. Kebohonganmu terbongkar. Apa yang kamu lakukan? Sao Xing Chen, orang ini. Sudah kutangkap, mohon yang mulia menjatuhkan hukuman. Hukuman? Aku tidak ingin mati, apalagi menghukumnya. Kakak berpayudara besar, cepat bantu aku jelaskan. Token ini kan kamu yang memaksaku menerimanya? Kan kamu yang memaksaku menerimanya? Aku cuma datang untuk melamar, kenapa harus berkelahi? Jangan panggil aku kakak berpayudara besar. Melamar? Kamu bilang datang ke keluarga Liu untuk melamar?
Benar, leluhur. Orang sampah ini berani bermimpi menikahiku. Sungguh seperti kodok ingin memakan angsa. HMPH. Sungguh seperti kodok ingin memakan angsa. HMPH. Diam kau. Qing Cheng, Leluhur. Kenapa kau memukulku? Yuk, ini memang aku yang memberikannya, dan dia datang untuk melamar. Kau berani menolak? Beraninya kau? Kau berani menolak? Beraninya kau? leluhur, apa maksudmu? Orang ini melamar keluarga Liu adalah keberuntungan 8 turunan keluarga Liu. Adalah keberuntungan 8 turunan keluarga Liu. Kau tidak mau menikah? Baiklah, baiklah. Aku yang akan menikah. Leluhur, apa yang kau katakan? Kau akan menikah dengannya? Aku tidak salah dengarkan? Aku tidak salah dengarkan? Kakak berpayudara besar, kau serius? Kalau begitu, bisa saja. Tapi mereka bilang kau adalah leluhur. Ini benar atau bercanda? Ini benar atau bercanda? Yang mulia bercanda, umurku sekarang sudah 300 tahun lebih. Tapi tenang, aku masih perawan. Tapi tenang, aku masih perawan. Keturunan keluarga Liu semuanya adalah anak angkatku. 300 tahun? Tidak. Kalau leluhur menikahi sampah ini, dia akan menjadi kakek buyutku. Dia akan menjadi kakek buyutku. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Leluhur sampah seperti ini, pantaskah dia untukmu? Kau bilang dia sampah. Tahukah kau siapa dia sebenarnya? Identitas? Identitas apa yang bisa dia miliki? Betul, aku cuma seorang pendeta biasa. Identitas apa yang bisa miliki? Cepat katakan. Apa maksud perkataan Master Lin ini? Apakah dia memberi isyarat agar aku tidak membocorkan identitasnya? Benar juga. Identitas dewa seperti ini sangat mulia. Tidak boleh diketahui oleh orang biasa. Soal identitasnya, kita kesampingkan dulu. Yang lebih penting, keluarga Zhao berani bertindak semena-mena di keluarga Liu. Kau pikir keluarga Liu tidak punya orang? Dewi Perang, kau adalah petarung tingkat dewa, aku bukan tandinganmu. Tapi jangan lupa, leluhur kami adalah Dewa Pedang. Dia adalah orang terkuat di kerajaan Xia. Bocah ini merusak tiruan pedang pembantai dewa milik leluhur kami. Kejahatannya sangat besar. Jika kau menyerahkannya kepada keluarga Shao untuk dihukum, hari ini urusan ini selesai. Bagaimana jika aku menolak? Maka keluarga Liu akan menghadapi kemarahan Dewa Pedang. Kau mengancamku? Tadi bicara baik-baik, kenapa sekarang berlutut lagi? Luar biasa, dia seorang dewa, bahkan tekanan dewaku. Dianggapnya seperti angin lalu. Sangat kuat. Jika aku menikah dengannya, apa perlu takut pada Kaisar Pedang? Bocah Zhao. Pulang dan beritahu Dewa Pedang, Lin Bufen. Aku lindungi. Jika dia berani datang. Harus lewat aku, Liu Zikyu, dulu. Qing Cheng, hari ini, leluhur kalian sendiri yang cari mati. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shao. Xing Chen. Leluhur, demi bocah brengsek ini, kau bermusuhan dengan keluarga Shao. Tidak sepadan. Benar, leluhur. Jika Dewa Pedang datang, maka keluarga Liu akan hancur. Diam. Takut apa? Dewa Pedang tidak akan datang secepat itu. Siapa yang merusak tiruan pedang dewa milikku? Siapa yang merusak tiruan pedang dewa milikku? Dewa Pedang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin datang secepat ini? Leluhur, keluarga Shao tinggal di sebelah kita. Apa katamu? Jangan banyak bicara. Siapa yang merusak tiruan pedang dewa milikku? Mayu, siapa yang merusak tiruan pedang dewa milik Kaisar ini? Keluar sekarang. Pendeta busuk, ini karma buatanmu sendiri, Tuan Kaisar Pedang. Pedang pembunuh dewa dirusak olehnya. Cepat akui. Jangan libatkan keluarga Liu kami. Ini cuma gunting kuku rusak. Aku belikan yang baru. Ngapain marah-marah? Gunting kuku. Kau bilang tiruan pedang pembunuh dewa milikku ini cuma gunting kuku? Dewa Pedang, kau akan menyesal jika berani menyentuhnya. Dewi Perang, mulutmu besar sekali. Di seluruh Dacia, selain kuil 8 penjuru, siapa yang berani buatku menyesal? Manusia biasa ini. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Untuk keluargamu Liu. Kalau mau hidup, minggir dari sini. Dewa Pedang, lewati aku dulu jika berani sentuh dia. Leluhur, apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Liu? Leluhur, demi pria tampan ini. Tidak worth it. Liu Zikyu ini cukup menarik. Aku harus tunjukkan sisi maskulinku. Siapa berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Pria sejati berdiri tegak. Zikyu, kalian tunggu di sini. Aku temani si tua ini. Ngobrol berdua. Aku tidak percaya. Pemuda sepertiku tidak bisa mengatasi kakek tua ini. Immortal benar-benar keren. Sepertinya dia akan bertindak sendiri. Oke, aku mengerti. Boka. Kau tamat.
Ayo si tua. Ling Bufan ini kok belum kembali? Aku lapar sekali. Jangan ribut, hemat tenaga. Oka, kau hengkerkan Tirwan Pedang Pembunuh Dua Milikku. Hari ini, nyawamu yang akan menggantinya. Akan kutunjukkan padamu apa itu pedang pembunuh dewa sejati. Ini suara pedang pembunuh dewa asli. Dewa pedang sampai menggunakan pedang pembunuh dewa asli untuk melawan bocah ini. Kali ini dia benar-benar tamat. Mati kau. Tunggu, kau serius? Ini cuma gunting kuku rusak. Aku ganti yang baru, cukup kan? Sudah begini masih keras kepala. Aku punya satu pedang. Bernama pembunuh dewa. Anjing siapa ini? Sial, dia masuk. Nyawa anjing ini sudah tamat. Lupakan saja. Anjing liar dari mana? Cari mati. Makhluk suci, kenapa makhluk suci ada di sini? Dahuang, kamu datang juga? Waduh, kamu masih ingat nasib kita ya? Ayo, sini-sini. Dahuang baik banget. Kamu berhasil menjinakkan makhluk suci? Makhluk suci apa? Ini cuma anjing kampung peliharaanku, Dahuang. Orang kota kayak kamu, jangan-jangan belum pernah lihat anjing kampung? Anjing kampung? Kamu anggap makhluk suci sebagai anjing kampung? Camel, kamu ini siapa sebenarnya? Aku, Lin Bufen, pendeta generasi ke-18 dari Gunung Wolong. Lin Bufen. Ini pertapa dari mana? Untung tadi aku tidak melakukan serangan sungguhan, kalau tidak, mungkin nyawaku sudah tidak ada. Aku harus menebus kesalahanku. Kalau tidak, keluarga Shao akan celaka. Hei, Dewa Pedang, kalian ribut sekali ya. Pergi sana. Oak, Sayang, gimana situasi di luar? Dewa Pedang marah, akibatnya tidak bagus. Bagaimana dengan Limbufen itu? Hancur, tidak bergerak. Bagus? Orang suci memang orang suci, bisa mengalahkan. Zhao Ji hanya dengan pikiran. Ini, Senior. Ini, anjingmu? Iya. Tapi anjing ini tidak dijual. Aku juga tidak sengaja merusak guntingmu. Aku akan ganti yang baru. Tidak perlu. Senior, ini salah Xiao Shao. Maafkan keluarga Shao. Kamu ngapain sih? Panggil aku senior lagi. Aku terlihat tua banget. Senior, maafkan aku. Xiao Shao akan terus berlutut sampai senior memaafkan. Apa karena ketampananku dan nama Gunung Wolong membuat orang tua ini takut? Sudah, aku maafkan kamu. Tapi jangan panggil aku senior lagi. Aku baru 20-an tahun. Senior, murah hati. Senior, ini senjata pusaka yang selalu kubawa. Pedang pembunuh dewa ini sebagai permintaan maaf untuk senior. Sampai jumpa, Senior. Sudah selesai urusannya, Tuan Dewa Pedang? Sudah. Dewa Pedang, sepertinya kau juga sudah tahu. Tahu. Bisa membuat Tuan Dewa Pedang turun tangan, berarti bocah itu sudah mati tanpa jenazah utuh. Lin Bufen, setiap tahun, aku akan menyanyimu. Kau, Kalian lagi ngobrol apa? kok kamu belum mati? Buat apa mati? Aku baik-baik saja. Tuan Dewa Pedang tidak membunuhmu? Tidak, kami ngobrol dengan baik. Cuma otaknya agak bermasalah. Tuan Dewa Pedang jelas mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Kok dia bisa baik-baik saja? Liu Qingcheng, diam kau. Tidak tahu tata krama. Leluhur, apa benar kau mau menikah dengan orang seperti ini? Sekarang dia sudah membuat marah seluruh keluarga Zhao. Kalau dia terlibat dengan keluarga Liu kita benar-benar hancur. Dengan dia, keluarga Liu akan aman. Apa urusanmu aku menikah dengan siapa?
Kau masih berkomentar? Tidak, berani. Sepertinya keluarga Liu benar-benar hancur. Aku harus cari kesempatan. Bergabung dengan Xing Chen untuk masa depan yang lebih baik. Maaf leluhur, kau yang memaksaku. Cedera. Korban untuk masukku ke keluarga Zhao. Zhiqiu? Barusan kau bilang tes apa? Seleksi masuk yang diadakan kuil Bahuang. Tes ini sederhana, pesertanya diuji bakatnya. Kau pasti mudah melakukannya. Tes bakat? Apa itu kuis kecerdasan? Itu keahlianku. Aku akan pamer. Di depan kakak berpayudara besar. Tes masuk kuil? Tidak masalah, serahkan padaku. Tapi, Xiao Liu, kakek buyutmu ini kakinya agak pegal. Liu Qingcheng, diam saja ngapain? Pijat. Sedikit ke atas. Lagi. Sudah, tidak seru. Lebih baik mandi. Lin Bufen, tunggu saja. Akan kubalas. Penghinaan hari ini 100 kali lipat. Hidup orang kaya memang nyaman. Lebih keras. Bocah kurang ajar, hidupmu enak ya. Bocah kurang ajar, baru menikah sudah lupa master. Pergi, pergilah. Master, mana berani, Master. Bufen setelah besar menikah dengan istri. Jangan lupa pada gurumu ya. Guru, aku tidak akan menikah setelah besar. Setelah besar akan selalu bersama guru. Dari kecil sudah pandai bicara manis. Guru datang hanya ingin melihat. Bagaimana pernikahanmu dengan keluarga Liu? Guru, aku memang melamar keluarga Liu. Tapi bukan Liu Qingcheng itu. Melainkan leluhur mereka bernama Liu Zhiqiu. Ternyata memang sudah takdir. Liu Qingcheng ini diadopsi oleh keluarga Liu. Hanya Liu Zhiqiu ini, yang merupakan penerus sejati keluarga Liu. Melihatmu menikah, guru jadi tenang. Guru, apakah kau sudah mati atau belum? Guru. Gila-gila, Lin Bufen ini. Tidak hanya miskin tapi juga agak bodoh. Bagaimana dia bicara dengan burung? Entah apa yang dipikirkan leluhur ini. Ini kan orang bodoh, ayah kalau leluhur. Untuk pria tampan ini, meninggalkan keluarga Liu kita. Lalu apa gunanya kita mengikutinya? Dengan bakatku dan cinta Xing Chen padaku, kita akan membelot ke keluarga Zhao dalam seleksi masuk istana. Ini tidak hanya menghindari bencana pemusnahan, tapi juga bisa melesat. Hanya dengan ini keluarga Liu bisa diselamatkan. Tunggu saja, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Menyambut kembalinya leluhur urusan keluarga Liu ini. Sudah selesai kan? Leluhur, masih berani menyebut keluarga Liu padaku. Kedepannya siapa yang berani menyebut keluarga Liu, aku tidak akan berhenti. Leluhur kenapa ini? Chen Er kau demi seorang wanita. Menyuruh leluhur menghadapi keluarga Liu, leluhur tentu tidak senang. Sepertinya, harus dalam seleksi masuk istana ini. Kita habisi keluarga Liu. Kalau Liu Qingcheng itu, lihat dia pilih keluarga Liu atau pilih kau. Aku yakin Qingcheng pasti akan memilihku. Tapi pria itu, kalau berani datang ke seleksi masuk istana, aku pasti buat dia tidak bisa kembali. Memang tidak salah istana Bahuang, semua keturunan keluarga dewa berkumpul di sini kan? Tentu, istana Bahuang memiliki banyak petinggi dewa, katanya di dalam gerbang istana. Masih tersembunyi lebih banyak lagi. Dengan kekuatan ini baru bisa menjaga Daxia, menahan invasi bangsa asing. Kalian bicara apa? Dewa-dewa apa? Bukannya tes kecerdasan? Kenapa di tempatku mau begini? Lin Bufen, kau masih berani datang ke seleksi masuk istana. Kenapa aku tidak berani datang? Kau merusak replika pedang pembunuh dewa keluarga Zhao. Aku sudah bilang, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau kau datang sendiri, biar ku kirim kau ke alam baka. Bocah Zhao, beraninya kau. Ini kan Dewi Perang keluarga Liu, dia datang juga? Pantasan keluarga Liu berani ikut seleksi masuk kuil. Apa gunanya Dewi Perang kembali? Keluarga Liu tetap yang terendah. Bocah, cuma bisa sembunyi di belakang wanita ya? Iri ya? Tampan itu bakat, tunggu kehidupan berikutnya deh.
Dewi Perang, aku memang bukan lawanmu, tapi kau pikir keluarga Zhao tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Bocah Zhao, sudah kubilang, kalau mau sentuh dia, lewati aku dulu. Oh ya Dewi Perang? Maka hari ini adalah hari kejatuhanmu. Ini kepala keluarga Zhao, tingkatannya. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Zhao Liancheng, kau bisa menembus tingkat dewa. Benar Dewi Perang, aku kasih kau kesempatan terakhir. Serahkan bocah itu ke keluarga Zhao. Aku bisa membiarkan keluarga Liu hidup. Leluhur, jangan keras kepala lagi. Melawan keluarga Zhao tidak akan berakhir baik. Iya leluhur, lepaskan dia saja. Sudah kubilang, Lin Bufan, aku yang jamin. Tinggal setengah jam lagi seleksi masuk kuil, saat seleksi dimulai. Sesepuh kuil Bahuang datang, di dalam dilarang membunuh. Tidak bisa bertindak lagi, tapi setengah jam cukup untuk menghabisi Dewi Perang. Cukup. Kalau begitu, kau dan dia mati bersama saja. Zhao Liancheng, kau baru mencapai tingkat dewa, bukan lawanku. Oh ya Dewi Perang, akan kulihat kekuatanmu. Tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Ini ternyata Dewi Perang. Masih jauh lebih kuat dari kepala keluarga Zhao yang baru mencapai tingkat dewa. Sayang. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Zhao Liancheng, apa yang kau lakukan? Ini artefak rahasia keluarga Zhao, Zirah 6 Dewa. Tidak hanya bisa menyerap serangan dewa, tapi juga memantulkannya. Bagaimana rasanya terluka oleh seranganmu sendiri? Enak Kong. Keluarga Zhao punya 2 artefak suci. Benar, hanya pedang pembunuh dewa-dewa pedang yang bisa menembus. Pertahanan Zirah 6 Dewa. Hari ini kau pasti mati. Ayah, kali ini keluarga Liu benar-benar hancur. Kita harus segera mencari kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Zhao. Kamu bilang tadi pedang pembunuh dewa bisa menghancurkan zirahmu itu? Benar, Valkyrie. Lebih baik kamu menyerah saja. Susah payah menikahi kakak berpayudara besar sebagai istri. Zhao Liancheng ini benar-benar brengsek. Sayang. Ambil. Dia tadi memanggilku sayang? Ini pedang pembunuh dewa? Tidak mungkin. Bukankah pedang pembunuh dewa ada pada leluhur? Oh, aku menjadi. Pasti ini tiruan buatanmu. Mau menakut-nakuti siapa? Aku. Aura pedangnya menusuk, suaranya menggema ke langit. Pantas disebut senjata legendaris pedang pembunuh dewa. Pedang ini asli? Tidak mungkin. Bagaimana pedang pembunuh dewa bisa ada padamu? Ini diberikan oleh si dewa pedang itu padaku. Dia baik banget, aku gak mau tapi dia maksa kasih. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dewa pedang memberikan pedang pembunuh dewa kepadamu yang tidak berguna ini? Pasti curi. Pasti kau yang mencurinya. Aku. Kau. Keluarga Liu benar-benar berani sekali. Apa? Senjata pusaka keluarga Zhao dicuri? Ini kejadian besar. Benar. Dewa pedang itu adalah orang terkuat di dunia dewa selain 8 kuil. Senjus Henry Curie. Anak ini terlalu berani. Liu Shiqiu. Kembalikan pedang pembunuh dewa ke keluarga Zhao. Aku akan membiarkanmu hidup. Kembalikan? Baik. Setelah membunuhmu, pedang ini akan kukembalikan ke dewa pedang. Zhao Liancheng, tersinggung. Bagus. Liu Shiqiu, berani kau. Kau membiarkan anak itu mencuri pusaka keluargaku, sekarang mau membunuhku? Kau dan keluarga Liu pasti akan binasa. Binasa? Kau yang lebih dulu. Tunggu. Ada apa? Masih ada pesan terakhir? 3, 2, waktu habis. Valkyrie, seleksi masuk kuil dimulai. Para tetua sudah datang. Kau tidak boleh bertindak. Jika kau berani, akan dihancurkan oleh tetua. Tetua 8 kuil datang. Ini adalah kultivator tingkat dewa tertinggi. Pantas disebut tetua 8 kuil. Liu Shiqiu, sekarang tetua sudah datang. Kau tidak boleh bertindak. Setelah seleksi masuk kuil, saat keluarga Zhao bergabung dengan 8 kuil, itulah saat kematianmu. Harren Sekalian. Hari ini adalah hari seleksi masuk kuil kami. Menurut peraturan kuil, aku akan memilih orang-orang berbakat luar biasa untuk bergabung denganku. Dan keluarga di belakangnya akan mendapatkan perlindungan dariku. Sekarang, aku, sesepuh kuil, umumkan seleksi masuk kuil dimulai.
Ini adalah artefak suci kuil kami, lonceng kuno Bahwana. Lonceng ini memiliki 9 dentuman. Peserta ujian, gunakan palu kuno ini untuk memukul lonceng. Lonceng kuno akan mengeluarkan suara. Hanya mereka yang bisa membuat lonceng. Berdentum paling banyak 3 kali yang layak masuk kuil Bahwana kami. Zikyu, bukannya ini seharusnya tes kecerdasan? Kok jadi memukul lonceng? Tes kecerdasan? Iya, Ujian kali ini dibatasi usia 50 tahun. Yang melebihi usia, meski maju, tidak akan bisa menggetarkan lonceng. Sial, lupa nanya usia orang hebat itu. Nah, siapa yang pertama? Aku? Empat dentuman. Bakatmu cukup untuk jadi dewa. Hebat. Memang pantas jadi keturunan keluarga Liu, tak kalah dengan yang lain. Keluarga Liu? Keluarga Liu apa? Apa maksudmu? Kepala keluarga Zhao, aku dan Xingchen sudah kenal sejak kecil. Cintaku seteguh emas. Hari ini, aku rela meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan keluarga Zhao. Bagus. Aku juga. Kalian apa? Mau mengkhianati keluarga Liu? Mengkhianati aku? Kinda happen? Demen sama si wajah putih ini. Berani menantang keluarga Zhao, bikin keluarga Liu jatuh. Masih berani nyalahin kami? Burung yang bijak memilih pohon yang baik. Menteri yang bijak memilih tuan yang baik. Lu Zhiqiu, Yuzhang ya kau sendirian. Punya apa buat melawan keluarga Zhao-ku? Wai, cuma memukul lonceng doang. Kok jadi dramatis banget? Ini emang kayak film undercover. Zikyu, tenang, selama loncengnya nggak rusak. 1000 dentuman pun bukan masalah. Dasar tukang ngibul. Serbu gentlemen, jangan sampai pegel nanti. Kalau begitu, Chen Er, tunjukkan padanya apa itu bakat. Ya. Bagus. 6 dentuman. Luar biasa. 6 dentuman. Bakatmu cukup untuk jadi dewa. Sepertinya, inilah peserta terbaik hari ini. Anak Zhao, maukah kau menjadi muridku? Mau. Murid Zhao Xingchen memberi hormat pada guru. Bagus. Sangat bagus. Apa? Bakat anak Zhao ini benar-benar luar biasa. Entah apakah bakat Bu Fen bisa melebihi 6 dentangan. Jika tidak, maka keluarga Zhao akan bergabung dengan kuil 8 penjuru. Bahkan jika Bu Fen sangat kuat, dia tidak mungkin melawan seluruh kuil 8 penjuru. Lagi pula, aku dengar pemimpin kuil itu juga seorang ahli tingkat dewa, hanya saja tidak diketahui keberadaannya selama bertahun-tahun. Selamat, selamat. Selamat kepada Tuan Zhao yang diterima di kuil 8 penjuru. Mulai sekarang, keluarga Zhao akan menguasai dunia, tak terkalahkan. Benar sekali. Hei anak muda, sudah lihat belum? Meskipun kamu punya pedang pembunuh dewa. Lalu apa? Di hadapan bakat dan kekuatan sejati, kamu hanyalah badut yang melompat-lompat saja. Dewi Perang, sekarang kamu harus tahu. Siapa yang kamu sakiti ini? Ini adalah calon dewa di masa depan. Kamu yang menghancurkan keluarga Liu. Leluhur, sekarang masih belum terlambat untuk memutuskan hubungan dengan anak itu. Dan bergabung dengan keluarga Zhao. Bukan, maksudku, apa kalian orang kota tidak pernah memukul lonceng? Lonceng jelek seperti ini, di gunungku juga ada satu. Aku bisa memukulnya 100 kali tanpa masalah. Bicara besar. Kalau begitu, coba kamu naik ke sini. Aku ingin melihat. Bisakah kamu memukulnya sekali? Jika tidak bisa, berlututlah dan minta maaf di depan semua orang. Bagaimana jika aku bisa memukul lebih banyak darimu? Jika kamu bisa melebihi Chen Er, aku mewakili keluarga Zhao untuk menerima hukuman darimu. Baik, kamu yang bilang. Bicara besar tidak ada gunanya. Segera kamu akan tahu. Apa itu keputusasaan? Benar-benar berbunyi. Hanya 1 kali saja, ini sangat mudah. Apa katamu tadi? Hanya 1 kali saja, apa yang kamu banggakan? Empat dentangan. Bakat tingkat dewa. 4 dentangan. Bagaimana mungkin bakat si tidak berguna ini menyamai aku? Dia bisa memukul 4 dentangan? Ini tidak mungkin.
4 dentangan hanyalah batasmu, bukan batasku. Ini tidak mungkin. 6 dentangan. Lagi-lagi 6 dentangan. Elder Lee, kamu sudah menerima 1 murid. Yang ini, seharusnya giliranku. Sungguh tidak terduga. Hari ini ada 2 jenius luar biasa dalam seleksi masuk kuil. Sepertinya, kebangkitan Daxia ada harapan. 6 dentangan, bagaimana mungkin? Bakat tidak berguna seperti kamu, bagaimana bisa menyamai aku? Tujuh dentangan. Ini tidak mungkin. 7 dentangan. Lonceng kuno 7 dentangan. Anak ini memiliki bakat Dewa Emas. Dia bahkan lebih berbakat daripada anakku. Tidak mungkin. Kabarnya, di atas cermin dewa ada cermin immortal dengan 6 tingkatan, yaitu Immortal Sejati, Immortal Emas, Raja Immortal Agung, Maharaja Immortal, Kaisar Immortal. Bakat anak muda ini, bahkan di dunia immortal pun sangat luar biasa. Elder Lee menyerahkan bibit unggul seperti ini padaku. Apakah sangat menyesal? Ya, aku benar-benar salah menilai. Aku tahu Bu Fen pasti akan memberiku kejutan. Lonceng kuno berbunyi 7 kali, bahkan membuatnya berdentang. Menunjukkan usianya yang sebenarnya di bawah 50 tahun. Prajurit immortal muda seperti ini, benar-benar tak ada duanya. 8 dentang. Lonceng kuno berbunyi 8 kali, bakat anak ini, batasnya bukan sekadar immortal sejati. Ini adalah Raja Immortal Agung. Elder Wang, kau ini Raja Immortal tua. Benar-benar mendapatkan monster, sungguh luar biasa. Dengan bakat jenius seperti ini, kalian berdua, bagaimana bisa mengajarnya dengan baik? Harusnya diserahkan pada wakil kepala istana seperti aku, untuk membimbingnya. Kepala Istana Luo, kau ingin merebut muridku? Benar. Seorang monster dengan bakat Raja Immortal. Bagaimana mungkin kalian berdua yang hanya berada di tingkat dewa bisa mengajarnya? Sekarang tidak sia, selain kepala istana yang sudah naik tingkat. Hanya aku yang setengah kaki menjadi immortal sejati yang layak membimbingnya. Nah, maukah kau menjadi muridku? Aku. Bahkan wakil kepala istana Luo yang setengah kaki immortal sejati sampai terguncang. Sepertinya kali ini kebangkitan keluarga Liu sudah pasti. Sial, jika anak ini diambil sebagai murid oleh kepala istana Luo, maka keluarga Shao akan menghadapi bencana besar. Tunggu sebentar, bukannya cuma lonceng tua berbunyi 8 kali. Kenapa kalian bereaksi seperti ini? Lin Bufen, jangan sok suci setelah mendapat keuntungan. Bukannya cuma membunyikan lonceng tua. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Lihat baik-baik. Apa yang terjadi? Ini bukan masalah, kan? Dia membuat lonceng kuno, memainkan lagu selamat ulang tahun. Ja? Ini, bagaimana mungkin? Bukannya lonceng kuno hanya bisa berbunyi 9 kali? Benar, dia bahkan membuatnya berbunyi ratusan kali. How? Sebenarnya bakat apa yang kau miliki? Aku tahu, pasti lonceng ini yang bermasalah. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa membuatnya berbunyi ratusan kali? Kepala Istana Luo, jangan sampai tertipu olehnya. Kurang ajar. Atas dasar apa kau bilang lonceng kuno rusak? Tunggu, apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Oh begitu, hampir saja tertipu oleh orang tidak berguna sepertimu. Bel lonceng kuno rusak atau tidak, coba saja tahu. Siapa di antara kalian yang berani mencoba? Aku. Anak Shao, aku ingatkan, jika lonceng kuno tidak rusak, kau paksa bunyikan ketujuh, akan kena balasan dari lonceng. Aku mengerti. Tapi ini sia-sia, sudah hampir 100 kali dibunyikan. Lonceng kuno ini pasti rusak. Bocah, kau selesai. Bunyi ketujuh, bunyikan untukku. Xingchen, Dia benar-benar bisa membuat lonceng kuno berbunyi 9 kali, tidak 100 kali. Aura ini, Raja Dewa. Raja Dewa yang kuat datang, bisa melebihi 9 bunyi lonceng kuno. Bakat seperti ini harus ditekan sepanjang masa. Murid ini, aku Raja Dewa Jiuyao. Mau mengambilnya. Diu. 9 bunyi sudah luar biasa, dia malah membuat lonceng kuno Bahuang. Berbunyi hampir 100 kali. Ini monster apa ini? Aku pernah dengar pemimpin kuil bilang, lonceng kuno Bahuang. Dibuat oleh Raja Dewa dari dunia atas, 9 bunyi adalah puncaknya. Yang bisa membuat lonceng berbunyi 9 kali. Hanya monster dengan bakat setara Raja Dewa. Apakah bakat bocah ini melebihi Raja Dewa? Orang ini sampai menarik perhatian Raja Dewanya atas untuk menerimanya sebagai murid. Apa sebenarnya yang keluarga Shao langgar sampai begini? Tidak mungkin. Monster seperti ini, bagaimana bisa ada di dunia? Pergi. Lalu barusan hanya bercanda, wah.
Kami hidup adalah orang Liu, mati pun hantu Liu. Tenang saja, wahai semua. Dia bernama Lin Bufen. Adalah suami baru leluhur kami. Juga kakek buyut-buyut-buyutku, Liu Kuowei. Kakek buyut-buyut-buyut, wah. Harap semua tahu. Apa? Ternyata milik keluarga Liu? Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan bangkit. Siapa yang bicara? Aku sudah punya guru. Aku adalah pendeta generasi ke-18 dari Gunung Weolong, Lin Bufen. Bocah brengsek, kau menolak tawaran Raja Dewa? Ternyata sudah punya guru, sepertinya aku yang melampaui batas. Bukan? Apa yang kalian bicarakan tentang dewa dan immortal? Aku rasa kalian lebih bisa ngibul daripadaku. Aku hanya ingin membuktikan, lonceng ini tidak sulit dibunyikan. Itu kan immortal, bagaimana bisa kau tolak? Kalau mau, kau saja yang pergi, aku tidak tertarik, kau. Sudahlah, orang ini punya bakat setinggi itu. Meski tanpa perlindungan Raja Dewa, prestasinya pasti tak terbatas di masa depan. Aku harus memeluk erat kaki besar ini. Itu, kakek buyut yang sangat tua. Kapan pernikahan Anda dengan leluhur keluarga kami diadakan? Kapan diadakan? Liu Kuowei, bukankah kamu baru saja mengkhianati keluarga Liu? Sekarang melihat bakat Bufan, kamu kembali dengan muka tebal. Kamu benar-benar tak tahu malu. Leluhur, aku salah. Aku akan tinggal di keluarga Liu seumur hidupku. Aku tidak akan pergi. Kakek buyut yang sangat tua, jika Anda berkenan. Aku akan menyuruh putriku Liu Qingcheng melayani Anda seumur hidup. Bagaimana? Cepat, cepat. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengerti. Bakat Lin Bufen sangat tinggi, keluarga Shao pasti binasa. Jika kita mengikuti keluarga Shao, itu adalah jalan menuju kematian. Asalkan memeluk erat kaki besar Lin Bufen, kita akan 1 di bawah, 10.000 di atas. Benar, benar. Ini kita bicarakan nanti, sekarang. Saatnya membicarakan urusan kita. Kamu, anak kurang ajar. Jangan pikir hanya karena punya bakat busuk. Bisa membuat pria keluarga Shao menyerah, pria keluarga Shao kami. Tidak bisa dipengaruhi oleh kekayaan, tidak bisa dituduhkan oleh kekuatan. Benarkan, ayah? Bukan, ayah, kenapa kamu memukulku? Kamu tidak punya sopan santun? Pyar can do a menghukam. Apa yang kamu bicarakan? Bodoh, bisa berhubungan dengan monster yang memiliki bakat Raja Dewa, keluarga Shao pasti akan jaya. Masuk akal. Pyar can do a menghukam. Pria keluarga Zhao memang hebat. Aku kalah. Ini masih keluarga Zhao yang sombong dan bengis itu? Ternyata, kekuatan adalah segalanya. Saudara Lin, kamu memang punya nyali, bisa menolak tawaran jadi murid Raja Dewa. Tapi, menurut aturan seleksi masuk kuil kami, kamu membuat lonceng dewa berbunyi 9 kali, jadi kamu bisa bergabung dengan kuil 8 penjuru. Sebagai pemenang seleksi, kamu akan menerima warisan kekuatan kami. Langsung meningkatkan kekuatanmu ke tingkat dewa. Berdiri diam, aku akan memberimu warisan kekuatan, bukan jadi dewa. Benar atau tidak? Benar atau tidak, kamu akan segera tahu. Apa yang terjadi? Aku sudah memberikan setengah kekuatanku padanya. Aura dari anak ini sama sekali tidak bergejolak. Elder Wang, apakah kau benar-benar bisa? Biar aku bantu. Apa yang terjadi? Kekuatan 2 orang di puncak tingkat dewa ini tidak membuat tingkat kultivasi anak ini meningkat sedikit pun. Ini seperti lubang tanpa dasar. Kurasa kalian berdua terlalu sering menggunakan tangan, jadi tubuhmu lemah. Biarku yang mencoba. Lihat ini. Tidak mungkin. Energi spiritual dari 3 orang ini biasanya bisa membuat seekor anjing menjadi dewa. Anak ini hampir menguras habis energi kita. Tapi tingkat kultivasinya tidak bergerak sama sekali. Ini tidak masuk akal. Apa? Kalian bertiga sedang bermain-main? Apa ini transfer energi? Aku tidak merasakan apa-apa. Bagaimana mungkin? Bakat yang luar biasa, tapi tidak bisa berlatih? Bagaimana bisa ada kejadian aneh seperti ini di dunia? Hanker. Genta Kuno Hanker.
Transfer energi tidak bisa meningkatkan kultivasi, genta kuno juga hancur. Aku tahu. Pasti kau menggunakan cara curang di dalam sana. Aku. Membuat genta kuno berbunyi 100 kali dan merusaknya. Kalau tidak, dengan bakat seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada tingkat kultivasi sama sekali? Transfer energi pun tidak bisa. Apa? Huron? Sial, kita terlalu cepat berlutut. Ternyata curang. Sekarang aku umumkan. Aku tarik kembali perkataanku sebelumnya. Aku putus hubungan dengan keluarga Liu. Oke sialan, bakatmu tinggi pun tidak berguna jika tidak bisa berlatih. Kau hanya sampah yang tidak berguna, malah membuat kami berdua ayah dan anak berlutut. Hari ini, kita akan menyelesaikan masalah ini. Bakat langit seperti ini, tapi tidak bisa berlatih. Sang Gede Siangkin. Siapa bilang muridku tidak bisa berlatih? Immortal Venerable Lin. Apakah Lin Bufen adalah muridmu? Benar. Sebelum aku naik ke alam dewa, Bufen sudah mencapai tingkat Immortal Lord. Sekarang, bahkan sudah mencapai tingkat Immortal Venerable. Beberapa orang yang bahkan belum mencapai tingkat True Immortal. Si kecil seperti kalian, ingin membuat tingkat kultivasi muridku bergejolak dengan transfer energi? Sanggup konyol. Lalu, genta Bahuang tadi berbunyi 2 kali sebelum hancur. Apakah itu berarti? Benar. Bufen memiliki bakat tingkat Immortal Emperor. Sekarang di 3 alam tidak ada yang mencapai tingkat Emperor. Bufen adalah yang paling mungkin mencapainya. Hanya saja, sekarang bakatnya terungkap. Tidak tahu apakah ini berkah atau malapetaka. Apa? Anak itu adalah murid Dewa Lin. Sial, aku harus cepat turun ke dunia manusia. Kalau kuil 8 penjuru menyinggung murid dewa, aku juga akan kena imbasnya. Bakat Kaisar Dewa muncul di dunia manusia. Makhluk dengan bakat Kaisar Dewa. Raja Iblis 100 wajah. Tuan Iblis, hamba sedang dalam tahap kritis untuk mencapai tingkat Kaisar Iblis. Tidak bisa pergi, kau pergilah ke dunia manusia. Temukan makhluk berbakat Kaisar Dewa itu dan bunuh dia. Ingat, jangan bunuh sendiri. Nanti akan menarik perhatian para tua-tua dari dunia dewa. Perintah dilaksanakan. Asal bisa menyingkirkan anak berbakat Kaisar Dewa ini. Ditambah dengan keberhasilanku mencapai tingkat Kaisar Iblis, seluruh 3 dunia akan tunduk padaku. Kalian ngomong apa sih? Soal latihan atau tidak? Kualitas lonceng ini jelek, pecah juga salahku. Bocah sialan, masih ngeles. 2 sesepuh, kepala kuil Luo, orang ini. Curang dalam seleksi masuk kuil, hukumannya mati. Mohon bertiga bekerja sama, bunuh anak ini. Mohon kepala kuil dan sesepuh bertindak. Bunuh anak ini. Bocah baik, kalau bukan karena lonceng kuno pecah, kuil 8 penjuru benar-benar tertipu olehmu. Kau berani curang merusak lonceng kuno? Menurut hukum kuil, kau harus mati menebus dosa. Kukira Sia melahirkan seorang jenius. Ternyata penipu ulung. Jongkok sendiri dan serahkan diri. Aku bakal mati tanpa sakit. Aku. Lin Bufen, kau dengar tidak? Cepat jongkok dan terima hukuman mati. Jongkok. Gak usah bahas soal lonceng pecah karena aku atau bukan. Meski aku yang pecahkan, perlu marah-marah gitu? Seperti kata pepatah, kata baik menghangatkan di musim dingin. Kata kasar menyakiti di musim panas. Kasih aku sedikit kehangatan. Hangatkan adikmu saja. Aku. Nggak mau jongkok? Akan kupotong kakimu supaya bisa jongkok. Aku percaya Bufen tidak curang. Lalu gila kau? Bocah ini sudah pasti celaka. Kau masih membelanya? Kau mau menghancurkan keluarga Liu? Oh ya, ngapain panggil Leluhur? Sekarang kita keluarga Zhao. Urusan keluarga Liu bukan urusan kita. Untung kita bijak memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Kalau tidak, sudah mati karena bocah ini. Benar? Kalian akan segera menyesal. Liu Xiqiu, yang akan menyesal adalah kamu. Jika tidak minggir, kamu juga akan kubunuh. Jika ingin menyentuhnya, lewati dulu mayatku. Tidak perlu berlebihan, meskipun aku yang menghancurkan genta kuno. Ini bukan penipuan atau kecurangan, mereka lebih banyak. Jika berani bertindak, itu kerusuhan massal, laporkan ke polisi. Bocah, apa kamu tidak takut? Melaporkan ke polisi di kuil Bahuang, sangat lucu. Di seluruh Sia, tidak pernah ada orang yang berani mengurusi urusan kuil Bahuang. Tidak hanya perlu melapor ke polisi, tapi juga ke rumah sakit jiwa. Seperti orang gila. Apa kamu bilang siapa yang gila? Siapa lagi kalau bukan kamu? Tapi dengan kondisimu. Bukan kata gila. Camel, bocah sialan, mulutmu tajam, hari ini kamu pasti mati. Jangan buang waktu, 2 sesepuh, tolong bertindak. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Liu Xiqiu, kamu sangat berani.
berani menggunakan pedang keluarga Shao untuk membunuh orang keluarga Shao. Kamu pikir tidak ada yang bisa mengaturmu? Pemimpin Luo, tolong bertindak, bunuh orang ini, kembalikan hukum kuil kita. 110 ya. Oke sialan. Ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Tidak, kamu bicara saja. Kenapa harus bertindak? Kamu tahu harga aku? Aku beritahu kamu. Kamu udah masalah, kamu harus bertanggung jawab. Bocah, masih memikirkan HP jelekmu? Kamu kurang di kuil bawang, merusak cinta bawang. Kamu sudah orang mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Orang yang ingin dibunuh kuil bawang. Kamu berani ikut campur? Time. Bukan, pemimpin Luo. Aku sedang membela kuil bawang. Kenapa kamu memukulku? Tapi berani menghina pemimpin. Aku bunuh kamu. PM, pemimpin. Hormat pada pemimpin. Penkan. Terima kasih pemimpin. Apa? Pemimpin kuil bawang? Bukankah sudah naik ke surga? Kenapa kembali? Kekuatan pemimpin dan sesepuh ini pasti di atas dewa sejati. Jika dia kembali ke Xia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa naik ke surga? Benar-benar seperti bapaknya. Benar-benar seperti ayah seperti anak, kamu sama dengannya. Sama-sama gila. Kamu, dia tidak akan bertahan lama, jangan tidak sopan di depan pemimpin. Bocah, tunggu saja. Pemimpin, kapan Anda kembali? Kalau aku tidak kembali, kuil suci akan hancur, pemimpin kuil. Apa yang Anda bicarakan ini, pemimpin kuil? Anda datang tepat waktu. Saat ini kuil 8 penjuru sedang menangani seorang penipu yang merusak lonceng kuno di tempat. Merusak lonceng kuno di tempat? Siapa itu, pemimpin kuil? Dia, orang ini. Sama sekali tidak menghargai kuil 8 penjuru. Mohon pemimpin kuil menghukum orang ini. Benarkah begitu? Benar, pemimpin. Benar apa? Omong kosong. Kamu ingin kuil 8 penjuru hancur atau aku mati? Pemimpin, mana berani aku, pemimpin. Pemimpin kuil, apa maksud Anda ini? Apa maksudnya? Dia, jangan hanya karena menghancurkan lonceng kuno kuil 8 penjuru. Bahkan jika menghancurkan seluruh kuil 8 penjuru di 3 dunia, tidak ada yang berani menghukumnya. Jia. Aku sehebat itu? Apa? Jadi anak ini. Latar belakang aslinya adalah pemimpin kuil 8 penjuru. Selesai, putriku. Kita terlalu cepat memutuskan. Leluhur, Anda mengenal aku. Hatiku yang penuh semangat ini selalu milik keluarga Liu. Benar, leluhur. Apakah kita masih punya kesempatan? Pergi. Saudara Lin, tadi siapa yang tidak tahu diri? Ingin membunuhmu? Mereka. Dan mereka juga, aku tidak mengerti. Aku hanya merusak gunting kuku. Mereka seperti anjing gila mengejarku. Menurutmu, otak mereka ada masalah besar? Kalian yang ingin menyentuh saudara Lin? Salah paham, salah paham. Ini semua salah paham, Tuan. Ampun, ampun. Kenapa jadi pengecut? Jangan pengecut, aku lebih suka kalian. Dengan sikap sombong tadi, kembalikan itu. Tuan Lin, anggap kami seperti angin. Lepaskan kami. Ternyata kekuatan adalah segalanya. Keluarga Zhao yang sombong ini, di hadapan kuil 8 penjuru, hanya bisa berlutut. Tak disangka. Anak ini latar belakangnya adalah pemimpin kuil 8 penjuru. Katanya akan menikah dengan Dewi Perang juga. Sekarang keluarga Liu akan menjadi kaya. Tidak, aku tidak terima. Pemimpin kuil, siapa sebenarnya dia? Hingga Anda membantunya seperti ini? Tahukah Anda siapa dia? Tahukah Anda siapa dia? Aku siapa? Aku hanya seorang pendeta kotor. Siapa lagi? Pemimpin kuil, Anda juga mendengar. Dia hanya seorang pendeta kotor, tidak ada apa-apanya. Sombong sekali, pendeta busuk. Baiklah. Akan kuberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Dia adalah murid dari dewa tertinggi di dunia para dewa. Mana mungkin keluarga Shao sepele ini berani menantangnya? Aku. Apa? Murid dewa? Ini tidak mungkin. Aku kira Bu Fen sudah memiliki kekuatan tingkat dewa. Itu saja sudah luar biasa. Tak disangka latar belakangnya sehebat ini. Aku benar-benar dapat harta karun. Dewa? Aku sampai berani menantang seorang dewa? Tidak mungkin. Kalau dia murid dewa, mana mungkin dia datang melamarku di keluarga Liu? Dia pasti berbohong. Tunggu, kalian bikin aku bingung. Apa aku sehebat itu? Kalau dia punya bakat dewa dan kekuatan dewa, mana mungkin dia sendiri tidak tahu?
Ini pasti bohong. Kalau tidak percaya, coba saja tes. Tes bagaimana? Sahabat Lin, buka kartumu, biarkan semua tahu. Kekuatan sejatimu. Buka apa? Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Sahabat Lin, tenang saja. Di dalam dirimu ada kekuatan dahsyat yang bahkan tidak kau sadari. Lepaskan saja, biarkan semua melihat. Benar atau tidak ini? Bufen, kau lupa saat menyelamatkanku dulu? Mengusir Raja Dewa Yoshi? Mereka adalah petarung tingkat atas, jadi kau pasti seorang ahli. Aku benar-benar ahli yang luar biasa. Percaya dirilah, kau memang begitu. Ahli bohong. Menurutku dia bukan siapa-siapa. Berani tantang dia? Aku. Aku, kakek Tianmo, terkurung 1000 tahun, akhirnya bebas. Sayal, kakek Tianmo yang ditindas kuil. Ternyata berhasil lolos dari segel. Kakek Tianmo ini punya kekuatan Dewa Emas. Hanya ketua kuil yang bisa mengalahkannya. Ketua, mohon bertindak. Azar Jia, aku sekarang cuma bayangan. Hanya bisa mengeluarkan kekuatan di bawah Dewa Emas. Bukan tandingan kakek Tianmo. Kalau begitu, Ketua Bahuang. Setelah kubunuh semua di kuil Bahuang dan hisap tenaga mereka, aku akan naik ke surga dan ambil nyawamu. Oja, kurasa kau tidak akan sempat. Hari ini kamu pasti mati di sini. Bahkan bayanganmu ini bukan lawanku. Siapa lagi yang bisa mengalahkanku, Lin? Silakan bertindak. Aku. Ya, kamu. Pemimpin 8 penjuru. Kamu gila? Menyuruh anak kecil melawan Raja Iblis? Atau kamu sudah menyerah, Raja Iblis? Kamu belum tentu bisa mengalahkan Lin. Apa katamu? Kalau kamu percaya padaku, aku akan mencoba. Ayo, buah bangka. Nah, kalau kamu cari mati, aku akan mengabulkannya. Pemimpin 8 penjuru, bagaimana ini? Lin, apa gurumu tidak mengajarimu apa-apa? Gunakan saja. Guruku mengajariku. Aha, Senam seme peh zaman memanggil. Ini. Jia, Jianggang? Kok malah senam? Ternyata dia bukan ahli bela diri. Dia cuma sampah, pasti mati. Nok kamu meremehkanku. Gerakan apa ini? Nak, lihat bagaimana kamu menghindari pukulanku. Bufen, hati-hati. Kena. Tidak mungkin. Bagaimana Lim Bufen bisa mengalahkannya? berhasil. Aku ahli bela diri sejati. Nak, sudah cukup main-mainmu. Raja Iblis tidak terluka. Apa dia bisa? Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu dia sampah, tidak punya kemampuan. Gerakan apa ini? Ahli bela diri sejati? Pemimpin 8 penjuru. Kamu bohong. Nok. Nok Motiloh. Selesai, aku tidak mau mati. Bagaimana mungkin aku kalah dari kamu? Kamu siapa sebenarnya? Tidak mungkin menggunakan gerakan seperti ini. Mengalahkan Raja Iblis, jangan-jangan. Dia benar-benar punya kekuatan dewa. Putri,
Kita terlalu cepat memutuskan. Ini tidak mungkin. Kok dia menghilang? Lin, terima kasih telah menyelamatkan kuil 8 penjuru. Terima kasih, Dewa Penyelamat. Jangan-jangan, aku tidak melakukan apa-apa. Cepat-cepat bangun, bangun. Bu Fen, mereka semua melihatnya. Kamu yang mengalahkan kakek Tianmu. Kamu ini benar-benar ahli bela diri tingkat dewa. Jangan-jangan mereka cuma menipuku di sini. Lagi pula, menjatuhkan seorang kakek tua. Apa istimewanya sampai disebut ahli bela diri tingkat dewa? Memang omongan mereka tidak bisa dipercaya. Begini saja, karena masalah ini sudah selesai. Mari kita bicarakan urusan kita. Tadi kalian kan mau membunuhku? Tuan Lin, aku salah lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Tuan Lin, maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulangi untuk keempat kalinya. Mereka sudah bersujud padamu 3 kali. Mungkin pada orang tua mereka sendiri. Tidak sampai sebanyak ini. Nah, anak nakal ini ternyata sangat kuat. Kita salah memilih pihak. Kalau saja kita tahu lebih awal, Lin Bufen punya kemampuan sehebat ini. Kami tidak akan meninggalkan keluarga Liu. Benar. Melihat kalian begitu tulus meminta maaf. Aku akan beri kalian satu kesempatan. Lari telanjang mengelilingi kota Hai. 10 putaran, urusan ini selesai. Apa? Apalagi? Mau ku bantu? Baiklah. Menjadi. Dan kalian, bukankah kalian sudah bergabung dengan keluarga Zhao? Maka sama-sama susah senang, lari telanjang bersama. Itu, aku lari. Orang bijak tahu situasi. Ayo pergi, tidak bisa melawan. Baiklah, kita pergi. Saudara Lin, aku pamit dulu. Baik, silakan. Tuan Lin, aku punya seorang putri, baru 18 tahun. Bentuk tubuhnya sangat indah. Apakah Anda masih lajang? Apa Anda tertarik? Aku tidak punya putri. Tapi jika Anda suka yang lebih dewasa, aku punya kakak perempuan. Tuan Lin, bagaimana pendapat Anda tentang aku? Itu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan nenekmu. Pergi sana. Tuan Lin, lihat aku, Tuan Lin. Mundur semua. Lin Bufen adalah priaku. Benar kan, Bufen? Begini, maaf semuanya, aku sudah menikah. Sayang sekali. Sayang apanya? Pergi. Kok malah marah? Ternyata aku tidak salah pilih. Ziqiu, karena kita akan menikah. Kamu perlu ikut aku ke kuil Tao dulu. Bersujud kepada guruku. Bangsat, semua karena Lin Bufen. Binatang itu membuat kita kehilangan muka. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia bahkan membunuh kakek Tianmo. Dengan apa kau akan membunuhnya? Dengan beberapa lembar koran ini? Apa yang terjadi? Aneh. Aku tidak tahu. Kamu, siapa kamu? Sebagai petarung tingkat dewa, aku bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya. Aura yang masuk. Kultivasinya tidak lebih lemah dariku. Bukankah kamu ingin membunuh Lin Bufen? Raja ini datang untuk membantumu membunuh Lin Bufen. Dia dilindungi Dewi Perang dan pedang pembunuh dewa. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Kau menyebut diri sendiri raja? Apa kau benar-benar raja dewa? Raja dewa? Bahkan raja dewa biasa. Raja ini bisa membunuhnya dengan mudah. Tekanan yang sangat kuat. Siapa kamu sebenarnya? Raja ini adalah Raja Iblis 100 wajah. Raja Iblis? Kau dari dunia iblis? Dunia iblis? Benar. Asalkan kalian tunduk padaku, raja ini akan meningkatkan level kalian. Menjadi tingkat Raja Iblis, setara dengan tingkat Raja Dewa di dunia dewa. Bagaimana? Maukah kalian tunduk pada raja ini? Hamba bersedia tunduk, bersujud pada yang mulia Raja Iblis. Bagus. Mari kalian rasakan kekuatan dunia iblis.
Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini tingkat Raja Iblis? Dengan kekuatan ini, siapapun bisa dibunuh. Sekarang kekuatan sudah diberikan padamu. Pertama, lakukan satu hal untukku. Buka penghalang pelindung negara Sia. Selama penghalang ini ada, dewa sejati dari luar wilayah di atas tingkat dewa sejati, di bawah tingkat Raja Dewa, tidak bisa memasuki wilayah Sia. Dan aku tidak bisa bertindak, asalkan penghalang dibuka. Biarkan para dewa yang kubicarakan di luar wilayah masuk. Membunuh Lin Bufen akan semudah membalikkan telapak tangan. Saat itu tiba, bawalah kepalanya untuk menemuiku. Jah, Ambapatu. Lin Bufen, sebentar lagi akan menjadi hari kematianmu. Semuanya, saatnya berganti shift. Sekarang, kami keluarga Shao yang akan menjaga perbatasan. Selamat datang di Sia, kalian berempat. Mari kita selesaikan misi yang mulia Raja Iblis bersama. Siapa sebenarnya yang layak membuat kita bergerak? Begitu banyak kekuatan terbaik. Apa itu Raja Dewa? Seorang pendeta dengan beberapa tingkat kultivasi. Tapi ini karena Raja Iblis sangat hati-hati, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Apa? Jawes? Kalian semua jangan ikut campur, aku akan menghabisinya dalam sekejap. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo tunjukkan jalan. Ini tempatmu? Iya, memang agak rusak, tapi masih lumayanlah. Waktu itu datang tidak sempat melihat-lihat dengan baik. Kalau begitu kali ini kita lihat-lihat dengan baik. Ah, lupa memperkenalkan, ini anjing peliharaanku, Dahuang. Wah, anjingnya lucu sekali. Tidak baik. Perlindungan Dacia sudah hancur. Perlindungan apa? Perlindungan ini untuk menahan dewa jahat dari luar dunia. Jika perlindungan hancur, Dacia pasti akan mengalami bencana besar. Liu Ziqiu, kamu benar. Dacia Kengkur, Zhao Lianxing. Apakah ini ulahmu? Keluarga Shao yang melakukannya? Benar, kami yang melakukannya. Kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Kalau bukan karena dia. Membuat keluarga Shao kehilangan muka. Membuatku berlari telanjang di depan jutaan orang. Kami tidak akan melakukan ini. Orang yang menghancurkan Dacia adalah dia. Bukan, ini juga bisa dikaitkan dengan aku. Sepertinya kalian ingin berlutut lagi. Bocah, tenang saja, kali ini kamu pasti mati. Oh ya? Hanya dengan kalian berdua? Siapa bilang kami hanya berdua? Seorang dengan tingkat dewa yang rendah, dan seorang lagi tanpa kekuatan. Orang biasa, pantaskah kami mengerahkan banyak orang untuk ini? Apa yang dipikirkan Raja Iblis sebenarnya? Zhao Liancheng tidak hanya membuka perlindungan Dacia, tapi juga bersekongkol dengan dewa jahat. Apakah kami ini menjadi penjahat abadi Dacia? Segera Dacia akan menjadi milik keluarga Shao. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Sejarah ditulis oleh pemenang. Keluarga Shao tidak akan menjadi penjahat abadi, tapi raja baru Dacia. Bukan, kamu sakit apa lagi? Obatmu ini harus diminum juga. Bocah, kamu tidak akan bertahan lama lagi. Keempat orang. Serang. Aku sudah bilang, serahkan dia padaku. Kalian tidak perlu ikut campur. Bocah, tenang saja. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Parenti. Pendekar pedang. Zhao Liancheng. Zhao Xingchen. Kalian berdua sampah. Memalukan keluarga Shao. Berani membuka perlindungan dan memasukkan dewa jahat luar? Kalian ingin
Membuat keluarga Sao dikutuk selamanya? Parenti. Kalau aku tidak berhenti, kalau begitu jangan salahkan aku jika harus membunuh keluarga sendiri. Kamu tertawa apa? Kekuatan ini. Jalan iblis, kalian berdua malah terjebak dalam jalan iblis. Lalu kenapa? Yang penting kuat, itu yang utama, leluhur. Kekuatan kami sekarang lebih kuat darimu, jadi keluarga Sao harus patuh pada kami. Tuan Lin, maaf. Aku tidak bisa membantumu. Hancur tingkat kultivasi mereka. Ternyata secepat ini sudah menembus Raja Iblis. Ditambah lagi dengan dewa-dewa jahat ini. Meski Lin punya tingkat kultivasi ala kuning, tetap tidak mungkin mengalahkan mereka. Kali ini Sia hancur. Tidak apa. Kalian ini benar-benar anak cucu yang tidak berbakti. Berani memukul orang tua sendiri. Dewa Pedang, tenang saja. Aku pasti akan membantumu membereskan mereka. Membereskan kami? Kau, penghinaan yang kuterima darimu sebelumnya. Hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Raja ini yang pertama akan menyiksanya. Kau, dengarkan baik-baik. Yang membunuhmu, adalah aku, Raja Kematian Hadisi. Bufen, hati-hati. Anjing liar dari mana? Pergi. Ini. Apa ini? Anjing yang baik, anjing yang baik. Sudah lihat kan? Hari ini adalah hari kematian kalian. Raja Kematian Hadisi ini tidak lebih dari ini. Aku masih sensei ya. Anjing peliharaanku saja. Dahuang, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aduh, ini ternyata binatang dongeng. Aku baru saja menyentuhnya. Kalau dia marah, bukankah aku juga hancur? Seram. Sangat menakutkan. Kuil ini memang tidak biasa. Hanya seekor anjing, aku tidak percaya. Kami banyak orang, tidak bisa mengalahkan seekor anjing. Kalian semua terlalu lemah. Barang seperti ini. Biar aku, dewa jahat, yang menaklukkannya. Monster, terima seranganku. Kamu masih Luoji? Hah? Benar-benar. Aku masih Avengers. Bicara begitu hebat. Tapi takut pada seekor ayamku. Binatang dongeng. Satu lagi binatang dongeng. Ini tidak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Dari mana datangnya binatang dongeng ini? Binatang dongeng apa? Ini cuma binatang biasa. Pasar burung banyak. Bicara sembarangan. Semua, anak ini keras, kita serang bersama. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu-satu. Ini kesempatan kita. Baik, kita serang bersama. Bufen, bahaya. Satu bersin saja, sudah menjatuhkan para dewa. Apakah Tuan Lin adalah Raja Dewa? Tidak mungkin lebih tinggi dari itu. Orang ini, sebenarnya seberapa kuat dia menyembunyikan kekuatannya? Bukan? Kenapa kalian lagi-lagi rebahan? Cepat bangun. Aku baru saja membersihkan lantai. Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat, bocah. Aku peringatkan, kalau kamu mendekat lagi, aku akan. Akan apa? Aku akan berlutut padamu. Apa mereka sakit? Ketagihan berlutut? Nah, ini kesempatan. Bufen, hati-hati. Langsung kabur? Sudahlah. Kakek, kamu datang tepat waktu hari ini. Aku baru saja mau makan hotpot. Makan hotpot, jangan lihat. Di kuil kecilku ini banyak makanan enak. Hari ini kamu beruntung. Aku akan membuat hotpot ayam spesial. Kamu pakai itu untuk hotpot? Tuan Lin, kamu benar-benar tidak tahu ini apa? Ini sangat berharga. Berharga? Kalian orang kota memang kurang pengalaman. Apa berharganya? Ini cuma ayam hutan biasa. Ayam hutan? Betul. Aku punya satu sarang lagi.
Lihat, Phoenix darah. Satu sarang Phoenix darah. Banyak sampah. Tidak berguna. Sampah semua. Begitu banyak orang. Tidak bisa menangkap Lin Bufen itu? Tuan Iblis, bukan kami tidak mampu. Tapi anak itu terlalu aneh. Di kuilnya dipelihara banyak binatang suci, kami tidak bisa melawan. Dasar tidak berguna. Kalau kalian tidak bisa membunuh Lin Bufen, maka kalian juga tidak berguna. Madeline. Tunggu. King Cheng, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Tuan Iblis, aku punya rencana. Untuk menghadapi Lin Bufen itu. Coba jelaskan. Setiap orang punya kelemahan. Sekarang kelemahan Lin Bufen adalah Sang Dewi Perang. Asal kita bisa menculik Sang Dewi Perang, maka Lin Bufen akan takut melawan dan meninggalkan kuil, sehingga kita bisa dengan mudah mengendalikannya. Ide bagus. Aku akan memberikan kesempatan terakhir pada kalian. Jangan khawatir Raja Iblis, kami tidak akan mengecewakan. Semoga saja. Qin Cheng. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Asalkan kali ini kita bisa membunuh Lin Bufen, maka Dacia akan menjadi milik kita. Tenang. Aku akan membuatnya mati dengan sangat menyakitkan. Apa tujuan kalian datang ke keluarga Liu? Dewi Perang, jangan terlalu dingin. Kami datang untuk memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Lihat, hadiahnya sudah datang. sayang. Aku pulang sayang. Sayang. Lin Bufen. Liu Xiqiu ada di tangan kami, jika ingin dia selamat. Datanglah sendirian ke gudang tua di pinggiran kota. Bajingan-bajingan ini. Apa yang kalian inginkan? Kau sudah sadar, tubuhmu telah diberi pil penghilang tenaga. Kau sudah tidak punya tenaga sama sekali. Kalian ingin memanfaatkanku untuk melawan Lin Bufen? Jangan harap. Dewi Perang, lebih baik kau bekerja sama dengan baik. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan anak buahku mencicipi rasa Dewi Perang. Dasar sampah masyarakat. Diam. Xingchen berani kau hina. Liu Qingcheng, masih mau keras kepala? Keras kepala. Sejak kau memihak anak itu di keluarga Liu, aku sudah sadar. Terus mengikutimu hanya akan membawa kematian. Oh ya, bukankah kau ingin menikahi Lin Bufen? Kalau begitu hari ini, aku akan menyiapkan pengganti Lin Bufen untuk melaksanakan malam pengantin ini. Xingchen. Menjadi anak buah, waktunya berpesta. Berhenti. Anak muda, akhirnya kau datang. Bufen, Lepaskan Xiqiu. Baik, aku bisa melepaskannya, tapi dengan nyawamu sebagai gantinya. Bufen cepat pergi, ini jebakan mereka. Jangan terjebak, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Diam. Aku tidak bisa pergi. Aku sudah menganggapmu sebagai istriku. Jika aku lari, apa artinya aku sebagai pria? Bufen, Sudah di ambang kematian, masih bercinta, Lin Bufen. Hari ini, hanya satu dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Kamu atau dia? Aku tidak memilih keduanya. Kalau begitu, kalian berdua harus mati. Hanya dengan kalian, bahkan ayam dan bebek di rumahku. Tidak bisa dikalahkan, siapa? Waktu itu aku ceroboh, hari ini kamu pasti mati. Lihat ini, Qian Kun Jie Fa. Hanya ini? Lin Bufen. Wanitamu masih di tangan kami. Xiqiu. Hei, jika kamu tidak ingin wanitamu mati, berlututlah dan bunuh dirimu, atau aku akan membunuhnya. Kalian bajingan licik.
Licik atau tidak, kamu sekarang ada di tangan kami. Cepat berlutut. Kalian yang harus berlutut. Zikyu, Bu Fen, Pemimpin Bahuang, kita mati. Belum tentu siapa yang mati. Di belakang kami. Kekuatan orang besar itu melampaui imajinasi kalian semua. Apa katamu? Tuan Iblis, tolong segera bertindak. Iblis? Apa itu? Sampah? Masih perlu Raja membersihkan kekacauan kalian? Raja Iblis Baisiang, ternyata kamu berani menyerang dunia manusia. Xian Jun Bahuang, kekuatanmu memang bagus. Tapi bukan lawanku. Mingger. Raja hanya ingin kepala Lin Bufen. Jangan harap menyentuh Lin. Lewati aku dulu. Hei, jangan buru-buru, aku akan mengantarkan kalian ke bawah. Untuk berkumpul dengan mereka. Kalau begitu, apakah aku cukup? Xian Zun, Guru, kamu tidak mati? Guru menyembunyikannya darimu, sebenarnya aku belum mati. Tapi sudah naik ke dunia dewa. Dunia dewa? Jadi dunia dewa benar-benar ada? Kalau mereka semua dewa, kenapa begitu lemah? Karena kamu memiliki bakat luar biasa, sudah menjadi dewa. Hanya saja guru menyembunyikannya sebelum kamu dewasa. Ternyata aku benar-benar ahli bela diri terhebat. Guru, kau menyembunyikannya dariku dengan sangat kejam. Kalian lanjutkan obrolan kalian. Nyawa anak ini aku yang ambil. Bagaimana mungkin? Seranganku ini bisa membunuh Raja Dewa biasa. Bagaimana kau bisa menahannya? Lupa memberitahumu, muridku ini sudah mencapai tingkat dewa tertinggi. Dewa tertinggi? Apa? Tuan. Ternyata aku sehebat ini. Buat apa lagi aku menjaga kuil? Raja Iblis Baisiang, hari ini kau pasti mati. Raja Kegelapan, tolong aku. Raja Kegelapan, apa maksudmu? Lin Tiansheng. Sekarang kekuatan terkuat dari 3 dunia ada di sini. Kaisar hanya perlu membunuh kalian untuk menguasai 3 dunia. Aura ini kau? Raja Kegelapan Jiuyu. Raja Kegelapan? Tidak, Kaisar sudah mencapai tingkat baru, sekarang. Sebut saja Kaisar Kegelapan. Benar, Kaisar Kegelapan. Kaisar sekarang sudah menguasai ilmu kegelapan dan menjadi Kaisar Kegelapan, tak terkalahkan di 3 dunia. Kalian sama sekali bukan lawan Kaisar. Jiuyu sudah mencapai tingkat Kaisar Kegelapan. Tapi kami akan mempertahankan 3 dunia sampai mati. Jangan bermimpi. Hanya dengan beberapa orang, kalian ingin menghalangi Kaisar? Leku. Bocah, tenang. Kaisar akan membuatmu mati dengan cepat. Sial, aku tidak bisa menahan ini. Zikyu, Menyedihkan, meskipun kau mempertaruhkan nyawa untuk menahan serangan itu. Tidak akan mengubah takdirnya untuk mati. Zikyu, Bu Fen, saat pertama bertemu denganmu. Sebenarnya aku ingin menipumu. Tapi kemudian aku menyadari. Aku mencintaimu. Bu Fen. Aku mencintaimu. Zikyu, Sang Gemenggeroken. Baiklah, bocah, siap untuk mati? Kaisar Kegelapan Jiuyu. Aku akan mengambil nyawamu. Apa kemampuanmu untuk membunuh Kaisar? Ini? Tingkat Bufen sekarang bahkan tidak bisa ku ketahui. Apa dia sedang mencapai tingkat Kaisar? Tidak mungkin. Kau seekor semut, berani bermimpi menjadi Kaisar? Mati saja.
Kenapa? Kenapa kau tidak mati? Kita sama-sama kaisar. Kenapa kau lebih kuat dariku? Karena bakatku di atasmu. Aura ini, Kaisar Dewa. Kaisar Dewa? Tidak. Aku butuh ratusan juta tahun untuk mencapai tingkat Kaisar Iblis. Kau baru berlatih beberapa tahun, bagaimana bisa langsung jadi Kaisar? Tidak, aku tidak terima. Tidak terima. Kalau begitu, hancurlah bersama duniamu. Aku sudah pulih sepenuhnya. Inikah kekuatan Kaisar Dewa? Muridku adalah Kaisar Dea, Lin Bufang. Hebat! Aku bisa membanggakan ini selama ribuan tahun. Ziqiu, kenapa aku bisa menyembuhkan semua luka kalian, tapi tidak bisa menyelamatkan Ziqiu? Kenapa? Bufen, orang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Bahkan Kaisar Dewa pun tidak bisa. Guru, aku tahu kau pasti punya cara. Tolong beritahu aku bagaimana menyelamatkan Ziqiu. Ada satu cara, tapi Tapi apa? jika kau rela melepaskan kekuatan Kaisar Dewa dan menurunkan inti kekaisaran kepada Liu Ziqiu, kau bisa menyelamatkannya. Tapi kau akan kehilangan kekuatanmu, bahkan mungkin mati. Lalu tunggu apa lagi? Cepat beritahu aku caranya. Bufan, tenanglah. Benar, Kaisar Dewa Lin, kau bisa kehilangan nyawa. Pikirkan baik-baik. Nyawaku diselamatkan oleh Ziqiu. Kekuatan inti kekaisaran tidak ada artinya. Asalkan Ziqiu bisa hidup kembali. Ternyata, semua ini sudah ditakdirkan. Baiklah, aku akan mengajarkanmu cara menurunkan inti kekaisaran. Ziqiu, aku datang menyelamatkanmu. Kaisar Dewa Lin. Bufan, kau sadar. Aku belum mati. Di mana Ziqiu? Bufan, Liu Zehei Kida. Bukannya kau bilang menurunkan inti kekaisaran bisa menyelamatkannya? Di mana Ziqiu? Di mana dia? Kenapa? Baru sebentar tidak bertemu. Ziqiu. Kau sangat merindukanku? Ziqiu. Bufan, kau terlalu terburu-buru. Maksudku, Liu Ziqiu sudah selamat. Ziqiu, kamu benar-benar membuatku kaget. Yuan, kamu rela kehilangan kekuatan dewa untuk menyelamatkan aku. Apakah kamu menyesal? Apa? Aku menyesal hampir kehilanganmu. Lihat kalian berdua, mesra sekali. Aku pergi dulu. Sayang. Aku rasa kita masih kurang sesuatu. Kurang apa? Kurang anak. Lin Bufen, kau pikir dengan membunuh Kaisar Iblis, 3 dunia ini akan aman dan damai? Pertunjukan baru saja dimulai.